Ya, pertanyaan saya, dia ini mewakili Wahyu Kusukala. Dia di sini. Saya ingin tahu dulu apa sesungguhnya ketersinggungan Pak JK sehingga harus melaporkan si Sylvester kepada penegak hukum. Sesimpel itu pertanyaannya? Ya, Oke, begini. yang lebih menyakit, sangat Di menyakitkan itu antara apa? semua statement dalam orasi itu, yang paling dia rasa dalam sakitnya, ketika saudara Sylvester berorasi mempertentangkan ya posisi agama Kristen, Islam, pengusaha Kristen, sangat sedih dia. Kenapa, Bung? Kalau kita lihat jejak beliau, dialah orang yang selalu menyemen dan merekat perbedaan dan potensi konflik berdasarkan agama. Anda mungkin ingat tahun 1998 sampai 2001 apa yang terjadi di negeri ini. Negeri ini dikoyak oleh perang Poso Kristen dan Islam. Saat yang sama, negeri ini dikoyak oleh Islam versus Kristen di Ambon. Siapa yang pasang badan mendamaikan itu? Pertanyaan saya. Satu lagi, di Kalimantan. Kalimantan Sampit, Madura versus Dayak. Khusus Poso dan Ambon, saya ikut. Pertanyaan saya, kemana semua ini orang yang menuding JK, memojokkan JK, memainkan kartu agama dalam rangka pemilihan kepala daerah mempertentangkan Kristen dan Indonesia, Kristen dengan Islam. Kemana Anda semua waktu itu? Tahu nggak harga yang dibayar dengan posisi Pak JK mendamaikan? Mallnya dibom, 2 orang meninggal. Yang bom itu orang Islam, karena dianggap pro-Kristen. Beberapa bulan kemudian, showroomnya dibom oleh kelompok yang sama. Jadi, kenapa Pak JK merasa perlu membawa karena hukum ini? Karena this is a dangerous game untuk keutuhan bangsa kita. Berbicara, mempertentangkan Islam versus Kristen. Itu yang membuat dia tidak bisa terima, Bung Karni. Yang lain dia bisa mabit. Dia mungkin sakit, tapi tidak sesakit ini. Karena dia buktikan bahwa dia justru penyemen dan perekat probabilitas atau kemungkinan perbedaan itu menjadi konflik. Nah itu Pak Karni. Nah kedua, Mas kita, Norman. Ya, mengapa Sylvester tidak dieksekusi? Oh ada COVID. Tunggu. Coba kita buka kronologi waktu ya. COVID itu merebak di Republik Indo. Dengar dulu, saya bicara dulu. Boleh enggak saya bicara? Waktu Anda saya tidak, Anda interupsi Anda. Oke? Itu baru mulai dimaklumatkan oleh pemerintah April 2020. Ya. Ini putusan MA itu 2019. 2019. Lalu COVID itu dinyatakan tiada itu mulai September 2021. Lalu reda total itu 2022. Sekarang tahun berapa ya? 2025 kan? Ya. Jadi kalau alasan COVID mau dipakai, mari kita berikhtiar cari alasan lain. Karena kurang logis itu. Masalah berikut yang ingin saya komentari sehubungan dengan Pak Sylvester ini. Pertama, sejak Pak Roy melancarkan serangan
dan Kejaksaan Agung tanggal 4 Agustus sudah menyatakan harus dieksekusi, lihat apa yang terjadi. Silakan, Bro. Pertama, Pak Silvister melalui jumpa pers menyatakan kita atur, kita kooperatif. Lihat itu ya, kronologi waktu Bung ya. Kedua, muncul amnesti dan abolisi buat 2 warga negara. Ya, Dia juga ingin menumpang di betul. situ. Masuk list. Ya, saya memang mengharapkan waktu itu bahwa kemungkinan ini ya sampai tanggal 17 Agustus penantian itu ada. Ya, pasti gitu. Setelah 17 Agustus berubah. Kadaluarsa. Ya, rentetan ini ya. Setelah kadaluarsa muncul ikhtiar PK. Ya, Di sini logika sudah mulai kebalik. Permintaan kadaluarsa, mengharapkan kadaluarsa tapi mendaftar PK. Itu logika sudah terbalik gitu. Sudah kebalik-balik gitu. Ya toh? Nah, setelah PK ditolak, saya nggak tahu apa lagi nih. restoratif justice. Restoratif justice tidak mungkin. Iya. Karena itu awal dari proses hukum. Logiknya itu supaya tidak terlampau ribet ini. Masalah yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, oke lah. Nah, apapun foto yang ditampilkan tadi dengan maksud menunjukkan bahwa ada rekonsiliasi dengan Pak JK, saya ingin katakan Pak, pernyataan bahwa sudah damai itu adalah pernyataan yang beredar dalam wilayah hayali alias fiktif. Tidak ada itu Pak, tidak ada. Masalah berikut dengan kasus Silvister, ini menunjukkan rapuhnya koordinasi antar Kejaksaan Agung Betul. dengan struktur kebawahnya Kejaksaan Negeri. Satu sisi Kejaksaan Agung mengumumkan eksekusi segera, tapi di bawah Kejaksaan Negeri itu tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ini adalah penanda bahwa koordinasi dalam struktur kejaksaan itu perlu dibenahi. Pesan berikutnya adalah bahwa prinsip universal hukum dengan kasus tertundanya ini, bahwa di negeri kita ini prinsip equality before the law sudah dibacakan talqinnya. Sudah dibacakan talqinnya ini. Iya. Ya. Sudah dimakamkan. Apa perlu saya katakan ayatnya? Ya. Jadi Bapak-bapak, kalau saya Silvister jauh lebih bagus daripada menjadi wacana menghabiskan energi bangsa. Sudahlah, tidak usah cari alasan macam-macam. Saya ingin ingatkan kasus beberapa tahun yang lalu. Seorang dokter bernama Bimanesh Sutarjo. Dokter Setia Novanto. Oh iya, iya, iya. Memberi keterangan Ya, itu. palsu tentang kesehatannya 3 tahun penjara. Ya, setuju. Lalu pengacara bernama Frederick Yunadi. Iya, itu. Benjol. Bakpao. Bakpao. Ya, tahu nggak hukumannya berapa? Iya. 7 tahun. Tolong jangan ada korban pengacara lagi. Jangan ada korban dokter lagi. Iya, setuju. Hanya karena Nah, itu. berikhtiar menghindari eksekusi. Saya kira cukup Pak ya. Wah, mantap. Omongan saya. Sangat cukup. Mantap, Prof. Dari orang yang Sangat berkompeten. berkompeten untuk itu.